Baik, selanjutnya video ini merupakan penjelasan mengenai bab 3 modul 1 yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, langsung saja kita ke soal pada bab 3 di mana ada tugas pada nomor satunya itu kita disuruh membuat program dan simpan program tersebut dengan beberapa nama, salah satunya balok TTM, tabung TTM, dan kerucut TTM. Nah, selanjutnya kita disuruh buatlah fungsi untuk menghitung luas permukaan dan volume pada tabung dan juga kerucut. Nah, fungsi tersebut kita save dengan nama-nama yang seperti saya bilang tadi, ada balok, tabung, dan kerucut. Nah, langsung saja ke soal nomor satu. Jawaban nomor satu. Nah, kita membuat script baru dan menuliskan program yang ingin kita perintahkan. Nah, berikut program untuk balok. Pada baris pertama ini, kita membuat sebuah fungsi di MATLAB dengan nama balok. Fungsi ini memiliki 3 input, yaitu P, L, dan T, yang masing-masing itu mewakili panjang, lebar, dan tinggi balok. Nah, fungsi ini juga menghasilkan 2 output, yaitu luas dan volume. Pada baris kedua, dapat dilihat di sini, baris ini digunakan untuk menghitung luas permukaan balok, di mana rumus luas permukaan balok adalah 2 kali jumlah dari luas 3 sisi yang berbeda. Nah, yaitu panjang kali lebar, panjang kali tinggi, dan lebar kali tinggi. Nah, oleh karena itu di dalam program ini kita tuliskan 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Nah, selanjutnya bisa dari sini baris berikutnya yaitu menghitung volume balok, yaitu hasil perkalian antara panjang, lebar, dan tinggi. Jadi nilai P, I, dan T ini dikalikan untuk mendapatkan volume balok. Dan terakhir, ini ada perintah N digunakan untuk menandakan bahwa fungsi balok sudah selesai dibuat. Lalu setelah ditulis program perintahnya, kita save as dengan menamakan balok titik M. Nah, selanjutnya dari soal ini, kita diminta untuk membuat program untuk nama file tabung TTM. Nah, ini sama prosesnya kayak balok TTM tadi, bedanya di sini kita akan membuat fungsi baru yang bernama tabung, dan fungsi ini memiliki 2 input, yaitu R sebagai jari-jari alas tabung, dan T sebagai tinggi tabung, dan masukkan rumus luas permukaan tabung pada baris berikutnya, dan terakhir pada baris ini adalah menghitung volume tabung dengan rumus Pi dikali R kuadrat dikali T, yang dimana itu merupakan luas alas lingkaran dikalikan dengan tinggi tabung. Lalu, kita save lah ini dengan nama tabung TTM. Nah, yang ketiga ini sama aja, sama seperti sebelumnya, bedanya ini kita membuat program untuk file kerucut. Nah, kita masukkanlah program perintah kita. Ini berikut inilah program untuk kerucut. Lalu kita save dengan menamakan kerucut.m. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2 di mana kita diminta setelah selesai membuat fungsi-fungsi sebelumnya, kita disuruh minta buatlah sebuah script yang meminta inputan dari user bangun ruang apakah yang akan dihitung luas dan volumenya. Nah, ini masih berhubungan dengan file sebelumnya yaitu file balok, tabung, dan juga kerucut tadi. Nah, langsung saja kita ke programan perintah soal nomor 2 yaitu pada baris pertama ini kita diminta untuk memanggil fungsi balok yang telah dibuat sebelumnya. Nah, fungsi tersebut diberikan 3 nilai input yaitu 12 sebagai panjang, 10 sebagai lebar, dan 5 sebagai tinggi balok. Nah, hasil perhitungan dari fungsi tersebut berupa luas permukaan dan volume balok. Nah, lalu perintah dis atau display ini digunakan untuk menampilkan teks ke command window sehingga pengguna mengetahui hasil yang akan ditampilkan. Hasil yang ditampilkan. Nah, adalah hasil perhitungan untuk bangun ruang balok. Nah, lalu baris ketiga, baris ini digunakan untuk menampilkan nilai luas permukaan balok. Nah, fungsi dari 62 str ini adalah digunakan untuk mengubah nilai numerik menjadi bentuk teks. Nah, sehingga dapat digabungkan dengan kalimat pada fungsi display. Nah, baris keempat ini, baris ini untuk menampilkan nilai volume balok yang sebelumnya telah dihitung oleh fungsi balok, dan ada perintah digunakan untuk menampilkan tabung sebagai penanda bahwa hasil berikutnya adalah perhitungan untuk bangun ruang tabung. Nah, selanjutnya untuk memanggil fungsi tabung dengan 2 parameter yaitu jari-jari sebesar 7 dan tinggi sebesar 10. Lalu baris ini memanggil fungsi kerucut dengan input dari jari-jari 7 dan tinggi 10. Nah, lalu kita save aja dengan kita berikan nama yaitu menghitung bangun titik M. Menjalankan untuk melihat output hasil perhitungan dari perintah sebelumnya itu, langsung aja kita klik run. Nah, di sini terlihat langsung hasil outputnya. Yang dimana pertama ini adalah balok. Nah, ini program menghasilkan luas permukaan balok sebesar 460, sedangkan volume balok yang dihasilkan adalah 600. Nilai tersebut ini diperoleh dari rumus luas permukaan balok yaitu 2 kali jumlah dari perkalian panjang dan lebar, panjang dengan tinggi serta lebar dengan tinggi. Sementara untuk volume balok dihitung dari hasil perkalian panjang, lebar, dan tinggi. Nah, selanjutnya adalah tabung. Dari hasil perhitungan program diperoleh luas permukaan tabung sekitar 747,7, sedangkan volume tabung yang dihasilkan sekitar 1539,38. Dan yang terakhir adalah kerucut yang menghasilkan luas permukaan kerucut sekitar 422,43, sedangkan volume kerucut sekitar 513,13. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan fungsi pada MATLAB kita dapat menghitung luas permukaan dan volume dari berbagai bangun ruang dengan melihat cepat dan sistematis. Baik, selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini kita disuruh salin data yang ada di modul ke dalam file Excel. Nah, di sini saya sudah mengimpor data Excelnya. Setelah itu kita perolehlah nilai akhir dari tiap mahasiswa dan laporkan hasilnya dalam bentuk grafik batang, di mana sumbu X menyatakan tiap mahasiswa dan sumbu Y menyatakan nilai akhir dari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, langsung saja kita masukkan program perintahnya, di mana yang pertama, program ini membaca data dari file Excel menggunakan fungsi read matrix, dan file yang dibaca bernama nilai mahasiswa. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil seluruh data yang ada di dalam file Excel dan menyimpan ke dalam variabel bernama data. Lalu pada baris kedua, pada selanjutnya yaitu program kedua ini berfungsi untuk setelah data berhasil dibaca, langkah berikutnya adalah mengambil masing-masing kolom nilai dari data tersebut. Lalu program mengambil kolom kedua dari data dan menyimpan ke dalam
variabel kuis. Kolom ini diasumsikan berisi nilai kuis dari setiap mahasiswa. Kemudian program mengambil kolom ketiga dari data dan menyimpannya dalam variabel UTS. Nah, kolom ini berisi nilai ujian tengah semester dari setiap mahasiswa. Selanjutnya program mengambil kolom keempat dari data dan menyimpan dalam variabel UAS. Kolom ini berisi nilai ujian akhir semester. Nah, setelah semua komponen nilai dipisahkan, program kemudian menghitung nilai akhir mahasiswa. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan bobot penilaian tertentu. Pada program ini nilai kuis memiliki bobot 20%, sedangkan nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester masing-masing memiliki bobot 40%. Ketiga komponen nilai tersebut kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh nilai akhir setiap mahasiswa. Kemudian program menampilkan hasil nilai akhir pada command window menggunakan perintah display sehingga pengguna dapat melihat hasil perhitungan tersebut. Nah, selanjutnya program membuat jendela grafik baru menggunakan perintah figur, kemudian menampilkan grafik batang menggunakan fungsi bar untuk menunjukkan nilai akhir mahasiswa secara visual. Nah, yang terakhir di sini program menambahkan keterangan pada grafik menggunakan X label, Y label, dan titel agar grafik lebih mudah dipahami, yaitu menunjukkan bahwa grafik tersebut merupakan grafik nilai akhir mahasiswa. Nah, setelah kita perintahkan, kita langsung saja save dengan nama nilai mahasiswa akhir. Nah, lalu untuk menjalankannya kita klik run. Nah, di sini terlihat hasil grafik batangnya, di mana grafik ini menjelaskan nilai akhir mahasiswa. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 4, di mana masih berhubungan dengan soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 4 ini, kita diminta untuk membuat fungsi dari praktik sebelumnya. Nah, langsung dari praktik sebelumnya. Nah, langsung saja kita masukkan pemrogramannya, di mana pada baris pertama ini dituliskan function nilai akhir sama dengan hitung nilai, yang menunjukkan bahwa kita sedang membuat sebuah fungsi dengan nama hitung nilai. Nah, fungsi ini memiliki 3 input, yaitu nilai kuis, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester. Nah, hasil yang akan dikeluarkan oleh fungsi ini adalah nilai akhir mahasiswa. Nah, selanjutnya pada baris berikutnya dilakukan proses perhitungan nilai akhir. Nah, nilai akhir dihitung dengan cara mengalihkan nilai kuis dengan bobot 20%, kemudian nilai ujian tengah semester dengan bobot 40%, dan nilai ujian akhir semester juga dengan bobot 40%. Nah, ketiga hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh nilai akhir mahasiswa. Nah, pada baris terakhir kita dapat perintah N yang menandakan bahwa penulisan fungsi telah selesai. Nah, setelah itu setelah kita tuliskan, lalu kita save dengan nama hitung nilai. Nah, lalu kita perintah ulang di command window, di mana setelah fungsi itu dibuat, fungsi tersebut dapat digunakan dengan cara memanggilnya dan memasukkan nilai kuis, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester sebagai input. Nah, pada contoh ini dimasukkan nilai kuis sebesar 81, nilai ujian tengah semester sebesar 65, dan nilai ujian akhir semester sebesar 86. Nah, ketika fungsi dijalankan, MATLAB akan menghitung nilai akhir berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Nah, kita lihat dapat ini menghasilkan nilai akhir sekitar 76,6. Baik, selanjutnya soal yang terakhir adalah soal nomor 5, di mana kita disuruh untuk mencoba membuat grafik dari masing-masing fungsi yang ada di modul. Nah, langsung saja kita masukkan pemrogramannya, yaitu pada program ini kita akan menampilkan beberapa grafik fungsi menggunakan MATLAB, yaitu grafik fungsi sinus, grafik fungsi polinomial, dan grafik data discrete. Nah, pada baris pertama, program ini menentukan nilai X yang akan digunakan untuk menggambar grafik fungsi sinus. Nilai X dibuat dari negatif 2pi sampai positif 2pi dengan interval yang sangat kecil. Nah, tujuannya agar grafik sinus yang ditampilkan menjadi lebih halus. Nah, selanjutnya program mendefinisikan 3 fungsi sinus. Fungsi pertama adalah fungsi sinus 2 kali X yang disimpan dalam variabel Y1, dan fungsi kedua adalah sinus 2 kali X ditambah setengah pi yang merupakan pergeseran fase ke kiri. Sedangkan fungsi ketiga adalah sinus 2 kali X dikurangi setengah pi yang merupakan pergeseran fase ke kanan. Setelah fungsi didefinisikan, program kemudian menampilkan ketiga grafik tersebut dalam satu jendela grafik menggunakan perintah figur. Nah, grafik pertama digambar menggunakan fungsi plot dengan warna merah dan ketebalan garis yang lebih jelas, kemudian digunakan perintah hold on yang berfungsi agar grafik berikutnya dapat ditampilkan pada jendela grafik yang sama tanpa menghapus grafik sebelumnya. Nah, selanjutnya program menampilkan grafik kedua dengan warna biru dan grafik fungsi ketiga dengan warna hijau. Nah, setelah semua grafik ditampilkan, program menambahkan keterangan pada grafik. Perintah X label digunakan untuk memberi keterangan pada sumbu horizontal yaitu sumbu X, sedangkan Y label memberikan keterangan pada sumbu vertikal yaitu sumbu Y. Kemudian program memberikan judul grafik menggunakan perintah title sehingga pengguna dapat mengetahui bahwa grafik tersebut merupakan grafik fungsi sinus. Nah, selanjutnya digunakan perintah legend yang berfungsi untuk memberi keterangan pada setiap grafik sehingga kita dapat memberikan grafik sin 2x ditambah setengah pi dan sin 2x dikurangi setengah pi. Nah, perintah grid on ini digunakan untuk menampilkan garis bantu pada grafik agar bentuk grafik lebih mudah dibaca. Nah, pada bagian berikutnya program membuat grafik fungsi lain yaitu fungsi polinomial. Program terlebih dahulu menentukan nilai X baru dari nilai negatif 10 sampai positif 10. Nah, kemudian program mendefinisikan fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2. Fungsi ini disimpan dalam variabel Y4. Nah, selanjutnya program menampilkan grafik fungsi tersebut dalam jendela grafik baru dengan menggunakan perintah figur dan plot. Kemudian diberikan judul grafik serta garis bantu menggunakan grid on. Pada bagian terakhir program menampilkan grafik data discrete, data yang digunakan berupa beberapa nilai yang disimpan dalam variabel Y5. Grafik ini ditampilkan menggunakan fungsi stem yang digunakan untuk menampilkan data discrete dalam bentuk garis tegak. Setiap garis menunjukkan nilai dari masing-masing data. Kemudian grafik tersebut diberi judul dan ditambahkan garis bantu agar tampilannya lebih jelas. Nah, setelah kita perintahkan, lalu kita save dengan nama grafik fungsi di mana output. Nah, lalu kita save dengan nama grafik fungsi. Nah, langsung saja di sini kita run yang dimana nanti hasilnya ada 3 grafik. Nah, dapat dilihat grafik pertama merupakan grafik data discrete, lalu grafik kedua grafik fungsi sin, dan yang terakhir grafik Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2.